Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat tahun baru 2022 disampaikan kepada seluruh rekan-rekan media. Mudah-mudahan di tahun 2002 ini membawa keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Dirkrim Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey, kemudian Katim Penyidik, rekan-rekan media yang saya hormati dan yang saya banggakan. Rekan-rekan, sebagaimana yang pernah disampaikan pada konferensi pers beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengungkapan perkara tenggelamnya warga negara Indonesia yang dikirim sebagai pekerja migran Indonesia ilegal, hari ini Direktorat Kriminal Umum yang juga merupakan Subsatgas Penegakan Hukum Operasi Misi Kemanusiaan berhasil mengamankan satu orang yang diduga berdasarkan keterangan tersangka yang terdahulu, kemudian yang diduga berdasarkan alat bukti yang ada, ini sebagai pemilik kapal yang tenggelam beberapa waktu yang lalu di perairan Johor, Malaysia. Bahwa proses penyidikan kasus ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Dirkrim hari ini membuahkan hasil. Proses penyidikan tidak hanya berhenti kepada dua tersangka yang sebelumnya. Kemarin pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, tim yang dipimpin oleh Bapak Dirkrim berhasil mengamankan satu orang inisial S alias A di wilayah Tanjung Uban. Terduga ini diamankan di Jalan Lobam, Tanjung Uban, Bintan. Dapat kami sampaikan juga rekan-rekan bahwa saudara S alias A ini memiliki peran selain sebagai pemilik kapal yang mengangkut PMI ilegal ke Malaysia, yang bersangkutan juga adalah pemilik lokasi pemberangkatan. Kemudian yang bersangkutan juga pemilik penampungan di Sungai Gentong atau TKP sebelum diberangkatkan. Kemudian juga yang bersangkutan adalah bertindak sebagai orang yang memberikan upah ataupun gaji kepada nakoda ataupun ABK kapal. Ini adalah peran daripada tersangka. Kemudian tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti yaitu rekening koran ya. Kemudian juga sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan maupun saksi yaitu inisial Z yang merupakan istri daripada tersangka. Rekan-rekan sekalian, kita patut prihatin atas kejadian yang menimpa warga negara Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal. Tentunya ini tidak menyurutkan tim penyidik dari Ditkrim untuk mengungkap bukan hanya di hilirnya, namun juga nanti akan berkoordinasi dengan jajaran Direktorat Kriminal Umum dari polda-polda di mana warga negara Indonesia ini berasal. Tentu ini akan menjadi sebuah konsep pengungkapan secara bersama yang nanti akan langsung di bawah operasi Satgas Misi Kemanusiaan. Rekan-rekan sekalian, terhadap tersangka inisial S alias A, ini kita dari penyidik melapis beberapa undang-undang. Jadi berbeda dengan tersangka yang sebelumnya yang dua orang, tim penyidik ini melapis
3 undang-undang, yaitu yang pertama yaitu pasal 4, pasal 7 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan atau pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kemudian penyidik juga tidak hanya berhenti sampai di situ, karena peran daripada tersangka S alias A ini berbeda dengan tersangka sebelumnya. Penyidik juga melapis dengan pasal 3 yunto pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Jadi penyidik juga melihat bahwa aset ataupun harta yang dimiliki oleh tersangka ini dari hasil kejahatan dan akan dilakukan ya, ataupun diterapkan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 saksi sebelumnya. Kemudian untuk tersangka ini baru 1 saksi. Tentu ini akan terus berkembang. Kita doakan saja tim penyidik dari Ditkrim Polda Kepri ya, ini betul-betul fokus dan profesional serta mengedepankan transparansi berkeadilan. Itu yang dapat kami sampaikan, update daripada penanganan kasus pekerja migran Indonesia ilegal yang beberapa waktu lalu tenggelam di wilayah perairan Johor. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya secara lebih detail, secara teknis, nanti Pak Dirkrim karena beliau adalah katimnya yang akan melakukan atau menyampaikan jawaban ataupun klarifikasi. Kami persilakan. Silakan sebutkan nama dan media. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pertanyaan saudara Juanda, ya, kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk saudara Acin sampai dengan saat ini kami masih fokus terhadap proses penyidikan terkait dengan kejadian pada tanggal 15 Desember tahun 2021 tentang terbaliknya kapal speed yang membawa 60 PMI masuk ke wilayah Johor yang korbannya ada 21 orang. Itu yang sedang kami kembangkan, kami fokuskan untuk proses penyidikan tersebut. Karena di awal inilah terkait dengan perkara inilah sehingga kami bisa mengungkap apa peranan dari saudara Acin di sini. Jadi saudara Acin ini adalah orang yang mempunyai kapal, yang kapalnya disewa oleh seseorang yang dia sendiri adalah sebenarnya adalah sebagai otaknya yang mengumpulkan pekerja-pekerja dari beberapa daerah yang dikumpulkan di Batam, dibawa ke Uban, dan dia menggunakan kapalnya Acin untuk mengangkut PMI ke Malaysia. Jadi ini gambarannya, ya. Jadi itu hasil pemeriksaan kita dan hasil faktanya demikian di lapangan, ya. Jadi Acin atau ulangi, saudara A ini, S alias A ini adalah yang mempunyai kapal. Jadi untuk pelaku yang lainnya, rekan-rekan pers, mohon waktu 1-2 hari, mungkin ada kabar lagi yang kita sampaikan. Jadi saudara A ini terkait dengan dia keterlibatannya terhadap dengan orang tersebut, orang yang sementara ini kita kejar, sudah berhubungan sejak tahun 2019 sudah melakukan hubungan, mempunyai hubungan dia. Untuk berapa kali pengiriman
ini masih kita dalami dalam proses penyidikan kita. Kemudian terkait dengan berapa keuntungan yang didapat, ini baru kita dapatkan rekeningnya, transaksinya, ini akan kita hitung. Kita akan hitung dan itu harus dipertanyakan. Sehingga kenapa tadi penyampaian dari Pak Kabid Humas diterapkan pasal pencucian uang. Ini kita ingin lihat aliran darahnya yang masuk tersebut. Ya, jadi mohon sabar rekan-rekan sekalian karena ini baru ditangkap kemarin sore. Jadi tadi malam dari mulai sore dilakukan pemeriksaan sampai dengan siang hari ini. Nah, tentunya mohon bersabar. Pasti akan ada perkembangan lanjut terhadap proses penyidikan saudara SLSA ini. Demikian saya sampaikan. Baik, masih ada lagi? Iya, Ibu Ocha silakan. Baik, terima kasih, Bocah. Saya menjawab ya. Kan dari awal peristiwa ini muncul, saya sampaikan tidak menutup cuman cukup berhenti di dua ini. Saya akan mengungkap jaringan-jaringan yang lain. Dan itu akan sedang kita kerjakan. Pasti akan terungkap semuanya itu, jaringannya sampai ke daerah-daerah. Siapa sebenarnya daerah ini yang melakukan pengumpulan perekrutan sehingga dibawa ke sini. Ya. Tapi ini kan Polda Kepri tidak bisa bekerja sendiri, tentunya makanya ada Satgas. Dan itu kan akan di backup penuh untuk pengungkapan. Termasuk dari Polda-Polda lain juga sudah berkoordinasi dengan kita. Termasuk juga personil Polda Kepri sudah berada di beberapa lokasi di luar Polda Kepri. Dan itu akan melakukan tindakan-tindakan penangkapan, ya, upaya-upaya paksa yang akan dilakukan. Sehingga jaringan ini akan terlihat sempurna dan tergambar nantinya. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Masih ada lagi? Saya beri kesempatan satu lagi. Ya, silakan dari Panca Gatra. Iya. Kalau dia di sini kan bukan atas nama perusahaan, dia atas nama pribadi, ya. Pribadi ke pribadi, tapi satu pribadi ini yang mengumpulkan dari beberapa titik lokasi yang ada di Indonesia ini, wilayah Indonesia ini, dikumpulkan satu, dan dia ini yang mengontak kepada saudara A ini untuk menyiapkan transportasi, lokasi pemberangkatan, dan tempat penampungan sementara di lokasi itu. Segala sesuatunya dia dibayar sama si orang yang sementara kita cari ini, ya. Dia membayar kepada saudara A, tempatmu saya bayar, segala sesuatu yang makannya semua disiapkan oleh saudara orang yang kita cari tersebut. Jadi itu kalau kita bisa gambarkan demikianlah, ya. Baik ya, rekan-rekan, ya. Baik, itu adalah statement dari BP2MI. Kami tetap fokus pada proses pembuktian, ya. Kemudian kami juga fokus pada proses repatriasi. Masih ada korban WNI kita 10 yang ada di Malaysia ataupun Johor, ya. Jadi kami tetap fokus pada proses pembuktian perkara yang saat ini sedang disidik oleh Satgas Penegakan Hukum Operasi Misi Kemanusiaan. Kemudian juga kami sedang fokus kepada proses repatriasi. Itu saja. Baik ya, cukup ya rekan-rekan ya. Doakan Ditkrim Polda Kepri ya, mampu mengungkap sampai ke akar-akarnya di bawah kepemimpinan Bapak Kombes Pol Jeffrey. Terima kasih. Amin. BB-nya Pak Kabit.
Kasih jalan nih. Kasih jalan.